Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sakarepmu semuanya. Jumpa lagi bareng saya di channel Gabut Motovlog. Yo, oke semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan, bisa segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jaga kesehatan, Bro, karena pandemi belum berakhir, karena kita harus berjuang melawan pandemi ini. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit bercerita. Saya ingin berbagi kisah bagaimana saya mendapatkan motor ini dan bagaimana saya merestorasi atau memodifikasi motor ini hingga menjadi seperti yang sekarang ini. Penasaran ini motor apa? Yuk kita lihat dulu cuplikannya. Ya, ini adalah Honda Win 100. Honda Win ini adalah Honda Win keluaran tahun 2001 yang saya dapatkan 1 bulan yang lalu. Ya, Honda Win ini pertama kali saya dapatkan dalam keadaan yang apa adanya. Dan Honda Win ini saya dapatkan di Yogyakarta, walaupun pada dasarnya motor ini adalah motor plat Jawa Tengah. Akan tetapi, kemarin motor ini saya dapatkan di Jogja dan tidak jauh dari tempat saya. Pada dasarnya, motor ini saya dapatkan dalam keadaan yang semi orisinil. Lalu kenapa kok kemudian saya memilih untuk membeli motor Honda Win ini? Alasan saya yang pertama adalah karena Honda Win ini sudah terbukti irit. Banyak yang mengatakan 1 liter bensin yang diisi di tangki Honda Win itu bisa untuk menempuh jarak sekitar 70 km. Kemudian yang kedua, Honda Win ini adalah motor yang handal atau bisa digunakan untuk harian dan juga untuk medan yang ekstrim. Oke, langkah pertama yang saya lakukan dalam merestorasi atau membangun kembali Honda Win ini adalah saya memikirkan konsep dulu. Konsep yang ingin saya bangun dalam Honda Win ini adalah menjadi konsep semi trail. Semua part yang nempel di Honda Win ini kita berondoli. Kita copoti dari bagian tangki dan body set, jok dan lain sebagainya. Ketika tangki, body set, jok sudah kita turunkan semuanya, kemudian tahap yang kedua adalah kita mencopoti part-part yang nempel selanjutnya seperti bagel belakang, kemudian spakbor belakang, lampu-lampu dan lain sebagainya. Ketika lampu, bagel dan part yang lain sudah diturunkan, kita menuju ke bagian mesin. Bagian blok mesin kita copot, kemudian olinya kita keluarkan semuanya, lalu mesin kita turunkan. Kemudian semuanya kita kumpulkan atau kita sisihkan sesuai dengan part-part pasangannya. Mesin kita sendirikan, kemudian bagian-bagian yang lain, baut, mur dan lain sebagainya kita simpan rapi supaya nanti ketika motor ini sudah selesai dicat ulang dan akan kita tempelkan kembali, tidak ada komponen-komponen yang tertinggal. Oke, kemudian kita masuk ke tahap pengecatan. Pengecatan yang pertama adalah kita mengecat bagian rangka dulu. Untuk bagian rangka, saya tetap mempertahankan warna aslinya, yaitu warna hitam. Kemudian untuk bagian blok mesin, saya mewarnai dengan warna silver biar terkesan original, sesuai seperti orinya. Tidak hanya blok mesin, kemudian dari bottom shock, tromol depan belakang kita cat silver juga supaya tetap terkesan original dan bersih. Kemudian kita lanjut pengecatan di bagian bodi. Bagian bodi yang pertama kita cat adalah bagian tangki warna kuning dengan kombinasi warna hitam dan putih sebagai strippingnya.
Ketika proses epoksi sudah selesai, kemudian naik ke cat dasar yaitu warna kuning sudah selesai, kemudian kita melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pemberian list pada bodi motor, dan kemudian akan kita cat sesuai dengan konsep yang kita harapkan. Untuk pola list pada motor ini, saya menginginkan konsep yang minimalis, enak dilihat, dan unik. Untuk proses pengecatan, ini kita lakukan sendiri. Pure motor ini kita kerjakan sendiri, saya dengan kakak saya. Maka dari itu saya tidak mematok target untuk penyelesaian motor ini harus secepatnya. Motor ini hanya kita kerjakan seluangnya waktu saja. Oke, sembari menunggu cat pada bodi motor kering, kemudian kita sepakat untuk merangkai part-part yang sudah selesai kita cat ulang. Untuk tahap ini kita memasang kembali rangka, kemudian spakbor belakang, kemudian segitiga atas, speedometer, sok depan, dan juga lampu depan. Kemudian kita juga memasang kelistrikan, dan selanjutnya kita juga memasang mesin atau kita menaikkan mesin pada rangka. Kemudian kita menuju pemasangan tahap selanjutnya, yaitu kita memasang kaki-kaki. Dan inilah penampakan motor yang bisa dibilang sudah 60-75% motor ini selesai. Oke, dan ini adalah hasil restorasi atau modifikasi dari Honda Win 100. Pertama, yang paling mencolok adalah pada bagian bodi dan mesin dan juga rangka yang telah kita repaint atau kita cat ulang. Untuk repaint atau pengecatan ulang, yaitu mulai dari rangka, blok mesin, bottom shock, kemudian swing arm, tromol depan belakang, dan yang pasti body set. Kemudian untuk di bagian stripping kita konsep minimalis, akan tapi tetap terkesan klasik dan juga tetap menghadirkan nuansa Honda pada motor ini. Kemudian pada bagian sektor kaki-kaki, kita masih menggunakan velg standar dari bawaan motor, hanya saja kita cat ulang dengan warna hitam biar terlihat lebih sporty dan klasik. Untuk ruji kita menggunakan ruji TDR dengan warna chrome. Kemudian untuk ban depan kita menggunakan IRC Trial dengan ukuran 2,75 ring 18. Untuk ban belakang kita menggunakan IRC Trial juga dengan ukuran 300 ring 17. Kita menambahkan rak depan. Kemudian speedometer kita ganti karena speedometer yang lama sudah rusak dan tidak bisa kita gunakan. Kemudian kita juga membeli spion yang lebih kotak agar terlihat lebih klasik. Kemudian bagian shock depan juga kita tinggikan sekitar 7 cm supaya jarak antara roda depan dengan spakbor depan itu terlihat lebih tinggi. Kemudian spakbor depan kita ganti menjadi spakbor dengan model trail. Oke mas bro semuanya, kita berada di akhir video. Mungkin hanya cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan tentang mengenai step by step proses bagaimana saya mendapatkan Honda Win 100 ini dan bagaimana proses saya merestorasi atau memodifikasi Honda Win ini. Mudah-mudahan dari video ini kita dapat mengambil pelajaran, dan buat teman-teman yang ingin membeli Honda Win ataupun ingin merestorasi atau memodifikasi Honda Win, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya bagaimana cara memodifikasi atau merestorasi Honda Win yang umurnya sudah tidak muda. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu senantiasa setia menonton channel Gabut Motovlog. Oke, sebelum saya tutup video pada kesempatan kali ini, saya ingin berpesan kepada kita semuanya, jangan memandang remeh hal-hal yang kecil
Karena sesuatu hal yang besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Saya Babang Triatmojo dari channel Gabut Motovlog. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.